ini soal yang tidak kalah peliknya, soal ketuhanan. Soal ketuhanan, ketuhanan Yesus ini. Aduh, paling rumit ini. Aku belajar nggak ngerti-ngerti soal Trinitas ini. Tapi pelan-pelan, Chris. Mungkin kamu juga nggak terlalu ngerti kalau disuruh menjelaskan ke orang Islam yang nggak ngerti kamu. Nggak akan bisa meyakinkan. Angel kok Trinitas itu. Jadi aku ingin kalian guys itu memahami dua hal. Monoteisme ya, monoteisme. Islam dan Kristen monoteis. Islam monoteisme binerik ya, monoteisme binerik. Binerik itu begini, kalau dia Tuhan, maka selain Tuhan itu ya bukan Tuhan. Titik, sesimpel itu. Binerik, sesimpel itu. Tapi ada monoteisme yang dialektik, yang lebih canggih, lebih rumit. Apa monoteisme dialektik? Ini istilahku sendiri ya, Chris ya. Ya Trinitas itu. Trinitas itu dialektik, Pak. Bapa, Putra, Roh Kudus, dialektik dia itu. Iya nggak binerik. Rumit ini. Nggak semua orang bisa dan paham. Serius ini ya. Itu. Aku itu dengar berkali-kali penjelasannya Profesor Yowas itu. Yo, nggak ngerti-ngerti. Ini maksudnya apa? Aku tadi malam itu jelasin soal Trinitas ke istriku sambil tiduran. Dia langsung ngomong gini, Mas, kenapa sih orang Kristen kok rumit sekali memahami Tuhan gitu? Ini mungkin sama seperti orang yang terbiasa pakai metik, tiba-tiba disuruh pakai mobil manual, Chris. Rumit kan? Pasti nggak mau dia. Lawang sudah enak kok pakai metik, pakai manual. Enggak lah. Nah, orang Islam itu monetismenya binerik. Kalau ia bukan Tuhan, ya berarti ya dia makhluk, nggak boleh Tuhan. Itu saja. Kalau putih ya putih, nggak pakai hitam. Putih dan hitam, tapi nggak bisa itu, nggak susah masuk itu. Jadi binerik, kalkulatif kayak gitu. Nah, begini tuh. Aku ingin mengatakan begini ya. Ya Allah ngomong kok pakai begini. Sebelum pra Islam, tak kasih tahu ya teman-teman sekalian. Ini sebelum Islam itu terjadi keragaman tafsir atas Yesus oleh para pengikutnya. Jadi ribuan, ratusan ribu orang itu mencintai Yesus itu punya cara sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri. Nggak semuanya Trinitas. Ada Arian, mungkin nanti dijelaskan. Ada Arian. Arian ini juga kelompoknya besar ya. Arian ini juga pengikut Kristus garis keras. Dia meyakini Kristus itu adalah divine, ilahiyah. Tapi Yesus itu ya lebih rendah daripada Gusti. Itu pengalaman. Ada Nestorian, kemudian ada monofisit, ada diafisit, ada trinitas, ada ebionit, macam-macam. Tapi semuanya adalah the follower of Jesus. Sebelum Islam, macam-macam. Lalu kemudian terjadi pembakuan model ketuhanan. Ya supaya enak lah gitu. Lalu mereka itu bikin muktamar konsili Kalsedon gitu kan. Kira-kira menyepakati banyak hal termasuk salah satu yang disepakati adalah bagaimana hubungan Yesus terkait dengan Allah itu sendiri. Yang sayangnya memakan korban para follower Yesus yang tidak sejalan dengan Trinitas. Jadi yang dianggap benar itu yang Trinitas. Lalu ribuan orang, puluhan sekte yang tidak sejalan dengan Trinitas merasa dikuyo-kuyo. Mereka itu ngomong kayak gini, Chris. Mosok sih, masa sih mencintai Kristus Kristus itu dengan jalannya itu? Bisakah aku mencintai Kristus dengan caraku sendiri? Tapi oleh rezim Trinitarian, enggak boleh. Kalian sesat. Nyingkre kamu. Pergi. Loh, ini sejarah loh ya, enggak dogma loh ya. Ini sejarah. Aku tidak mengatakan itu salah dan benar ya. Aku ngomong sejarah aja. Lalu orang-orang yang terbuang, orang-orang Kristen yang pengikut Kristus yang terbuang ini, eksodus ke semenanjung Arab, ke Madinah dan Makkah. Sebelum Islam datang, sebelum Islam datang, maka oleh orang-orang Trinitarian, oleh orang-orang yang
kekristenan Barat, Katolik dan lain sebagainya, Semenanjung Arab itu dapat gelar Arabia Arabia Heresium Verat. Semenanjung Arabia itu tempatnya orang-orang yang tersesat karena tidak mau meyakini Kristus dalam semangat Trinitarian. Mereka hidup di Semenanjung Arabia, tetap mencintai Yesus dengan caranya sendiri. Disitulah Islam tumbuh, gitu loh. Makanya kami kenal dengan Julian Halikarnassus itu tadi, karena itu dulu yang termasuk yang eksodus ke Semenanjung Arab itu. Islam, teman-teman sekalian, kalian yang mesti tahu, Islam berteologi monoteisme garis keras. Ekspresinya binerik, ya, binerik. Kalau Tuhan ya Tuhan, nggak boleh Tuhan kemudian diinkarnasi, dianggap itu mengotori kesucian Tuhan. Di samping itu, Islam awal pada waktu itu memiliki pengalaman tidak mengenakan. Jadi Islam awal itu dikuyo-kuyo, dipersekusi dengan orang yang kalau dalam tahun sekarang itu orang penyembah berhala. Sehingga pikirannya orang Islam pada waktu itu merespon itu adalah kalau kamu masih menyembah berhala, itu berarti kamu nanti pasti jahat. Gitu. Kelompok politeis ini adalah kelompok yang menuhankan di dalam struktur family based God. Ada Tuhan itu punya anak perempuan dan lain sebagainya. Itu ditolak semuanya oleh orang Islam karena ya itu tadi punya pengalaman yang nggak enak dan kemudian ingin memurnikan soal monoteisme itu sendiri. Nah, yang menarik itu terus terekam di dalam Islam. Ingat ya, Islam itu monoteisme yang binerik. Kami pengen mikir Tuhan itu yang simpel-simpel aja. Kalau kalau Tuhan itu di atas, maka selain itu bukan Tuhan. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, kami mobil itu ya yang matic, nggak ada manual. Manual terlalu ribet kayak gitu. Nah, yang menarik, Chris, tahun 620-an, 29 itu ada debat kristologi pertama, debat ketuhanan antara Nabi Muhammad dan rombongan Kristen Najran. Ya, Kristen Najran ini Kristen yang macam-macam, yang tersesat, yang apa, yang terusir itu, dia masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam semangat yang tidak sepenuhnya Trinitarian, tapi masih semangatnya semangat ya ketigaan itu dalam dalam pandangan yang more or less ya agak sama dengan Trinitas itu kan. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad pada waktu itu, konsep Gustimu itu ya apa? Yesus itu Tuhan atau enggak? Nampaknya utusan kekristenan Najran itu ti- tidak menyampaikan konsep Trinitas itu secara utuh. Sehingga Nabi Muhammad itu mendapat kesan bahwa Trinitas itu adalah triteisme. Gitu loh. Ini sama dengan Pendeta Kris diminta untuk menjelaskan konsep Tritunggal di musola dekat rumahnya. Lalu dia mengatakan, oh, satu dari tiga. Wah udah, nggak lulus dia. Karena dalam pandangan orang Islam, ingat ya, ya Trinitas itu kan sangat luar biasa. Trinitas itu luar biasa dan Trinitas itu bukan triteisme. Tapi begitu kita tidak mampu menjelaskannya, maka orang itu akan mudah tergelincir untuk menganggap kalian itu punya Tuhan. Tidak. Makanya hati-hati. Pinter-pinter kali. Jadi menurutku itu. Akhirnya datanglah teks Al-Quran yang kira-kira sebagai representasi atau respon dari apa kekurang lengkapan penjelasan soal Trinitas itu sendiri. Bagiku, Christian dan teman-teman sekalian, sebagai penganut monoteisme garis keras, eh, monoteisme binerik, izinkanlah aku menyatakan bahwa Trinitas menurutku adalah konsep monoteisme yang tidak hanya membingungkan, to be honest ya Chris ya, paradok, paradok dong. Yesus yang lemah kemudian dijadikan satu dengan Tuhan yang ilahi.
Monoteisme yang tidak hanya membingungkan, paradok, kompleks, canggih, namun juga misterius. Jadi aku itu sempat ngomong, Kristen Trinitas itu hanya akan dianut oleh orang-orang pinter yang ngerti filsafat. Saking canggihnya, saking canggihnya, Chris. Enggak, ini tuh biasa ya. Saking canggihnya. Menurutku sangat canggih. Menurut doktrin Trinitas yang aku pahami, Trinitas itu monoteisme di mana Allah itu hadir atau berekspresi dalam tiga pribadi atau hipostasis yang berbeda, tetapi satu hakikat dan memiliki satu kodrat ilahi yang tunggal. Koreksi kalau aku salah. Ini academically verified. Mungkin nggak pas, tapi kira-kira ya kayak gini lah. Aku nggak berani menafsirkan macam-macam. Aku copy paste saja dari beberapa sumber. Itu. Jadi bayangkan tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, satu kodrat ilahi. Itu tidak banyak orang Islam yang paham, guys. Gitu loh. Jadi mesti harus bangga. Itu logo Trinitasnya. Kalau kau tunjukin ini ke orang-orang Islam, nggak paham orang Islam itu. Kalau nggak dijelaskan. Dan penjelasannya harus pelan-pelan. Karena minimnya pemahaman, banyak orang Islam menuding Kristen Trinitarian sedang menyekutukan Allah atau syirik dalam bahasa Qur'annya. Nah, di doktrin kami, syirik itu adalah dosa besar dan harus dicegah. Jadi, ketika banyak orang Islam itu menutup gereja dan lain sebagainya, karena dalam pandangan mereka, gereja itu tempat menyekutukan Tuhan. Karena nggak paham loh ya. Ini karena nggak paham loh mereka. Bukan kalau ini intoleransi. Jadi bingung juga gitu loh. Aku menduga bahwa selama orang Islam itu tidak pernah dijelaskan konsep monoteisme yang dialektik, maka sampai kapanpun orang Islam akan menuding Trinitas itu adalah idem dito dengan Triteism. Gitu. Lah tugas kita kan sebagai orang yang tahu kan menjelaskan pada yang nggak tahu. Tapi kalau kalian membiarkan mereka tidak tahu, ya yang salah juga kita, kalian itu juga karena nggak mau menjelaskan. Gitu. Aku nggak ingin mengatakan begini. Maksudku ya apa ya? Aku ingin mengatakan bahwa ini juga tugas kita. Orang orang itu bersikap radikal itu karena mereka nggak paham, ya. Gitu. Misalkan ada orang kena tilang, kena tilang polisi, lalu dia bilang, Pak, saya nggak tahu kalau ada aturan bahwa naik motor harus pakai helm. Lalu kau dimarahi, kamu goblok, nggak baca undang-undang apa? Ya nggak gitu. Ya dikasih tahu Mbak, nggak boleh ya Mbak, Mas, naik apa kalau naik sepeda motor harus punya SIM, harus punya helm gitu. Baru. Ini menurutku menjadi menarik konsep model ketuhanannya ini sendiri. Termasuk ini soal inkarnasi karena kami ini menggunakan monoteisme yang binary, Chris. Ya, maka sistem ketuhanan kami sistem yang ya sederhana lah. Sederhana gini ya, ya kalau ya Tuhan ya ya yang lain bukan Tuhan kayak gitu. Ini tanpa intensi aku menyalahkan ya. Ini sistem ya. Jadi kalau kalian ini pengguna Matic, lalu kamu datang ke orang yang menggunakan mobil manual, lalu kamu tiba-tiba menyalahkan manual dengan perspektif Matic, ya yang gila ya kamu gitu. Gitu. Jadi harus pelan-pelan. Jadi di konsep kami, kalau inkarnasi itu kan firman menjelma dalam diri Kristus. Lalu Kristus diyakini, diimani sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Menurutku, Chris, inkarnasi ini konsep yang canggih. Konsep canggih. Canggih. Bagus. Senang aku. Itu. Di kami, sistemnya beda. Allah itu sendiri, ketika dia ngomong dalam bentuk firman, firman itu tertulis dalam bentuk kitab suci. Itu firman. Al-Quran. Atau yang tidak tertulis berbentuk alam raya. Itu firman. Lalu Tuhan kasih agensi.
Agensi ilahi itu ya Yesus, Muhammad, Musa, Ibrahim itu agensi. Kami kami simple gitu loh, gitu kan. Jadi ini kayak presiden ngasih keputusan kepada Pak Luhut untuk ngurusi soal investasi dan kemaritiman. Sesimpel itu kami. Ya kami kan nggak terlalu banyak belajar filsafat ya Grace. Kalau diuter-uter no kan bingung. Ngesakno kayak gitu loh. Kasihan gitu loh. Ya kami agama yang simpel-simpel saja sederhana gitu loh. Itu. Tapi aku seneng dengan kecanggihan ini. Karena menurutku oh ini sangat luar biasa konsep inkarnasi dan trinitas itu menurutku sangat luar biasa. Bagi kami inkarnasi itu not yet, belum. Tradisi Islam inkarnasi itu not yet, belum ya. Tapi imanensi itu oke. Imanensi itu Tuhan itu bersama seluruh ciptaan. Itu imanensi. Di dalam Al-Quran itu ada lillahil masyriq wal maghribu fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Eh, Kerajaan Allah itu dari barat sampai timur. Kemanapun kamu, wahai manusia, menolehkan pandanganmu, kamu akan melihat wajah Tuhan. Kayak gitu. Ini menurutku menjadi hal yang sangat menarik, di mana aspek imanensi Tuhan bersama Imago Dei itu ada di dalam Al-Quran. Nah, yang menarik dalam soal ketuhanan ini, kami di Al-Quran itu diingatkan bahwa kami tidak diperbolehkan mengolok Tuhan agama lain. Sayangnya ini nggak terlalu diajarkan, ya, nggak terlalu diajarkan. Padahal di Al-Quran ini ada ini. Nggak tahu ini ayat yang luar biasa kok nggak diajarkan. Karena ini direkam ya, aku baca lah. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia, Tuhan, akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nggak boleh di Islam itu. Setelah tahu ayat ini udah tahu lama, tapi kan Arab nggak ngerti. Ketika tahu artinya, aku kemudian ya ampun, aku harus belajar Trinitas sebelum mengkritik kayak gitu. Jadi kita tidak diperbolehkan mengolok-olok, ngomong tanpa mengetahuinya gitu. Makanya aku belajar Trinitas pelan-pelan kayak gitu. Supaya nggak salah dan tidak mengolok. Itu ya menurutku yang terakhir